Film dimulai 17 Juni 1995. Seorang pria bernama Daniel Lugo yang sedang berlatih, tiba-tiba dia digerebek oleh polisi. Apa yang sebenarnya terjadi? Kita mundur dulu 6 bulan sebelumnya. Daniel Lugo adalah seorang personal trainer di Sun Gym. Dia memiliki ambisi besar untuk mewujudkan Amerika lepas dari orang-orang kurus kering. Daniel mendapatkan seorang klien dari Kolombia bernama Victor Kershaw Pepe. Orang kaya, punya rumah mewah di Amerika, bisnis real estate, restoran, pemain saham, punya anjing balap sebagai peliharaan. Pokoknya orang kaya banget. Tapi dia nyebelin, mulutnya beneran sampah banget. Daniel sebelum bekerja di Sun Gym pernah tersandung masalah. Dia banyak menipu orang untuk diajak bisnis seperti MLM, memberikan janji-janji dan harapan, sampai akhirnya dia dinyatakan bersalah oleh hakim. Daniel yang jago dalam bicara dan tentunya juga soal binaraga, dia berhasil membuat Sun Gym mendapatkan banyak member, memberikan keuntungan banyak bagi John sebagai pemilik Sun Gym. Aktivitas seperti biasa, Daniel melatih Victor. Karena Victor ini nyebelin, dia mencium parfum Daniel yang murahan. Victor pamer kepada Daniel. Dia bilang memiliki uang yang banyak yang dia simpan di Bahama agar bebas pajak. Dari sinilah muncul ambisi yang lebih besar dari Daniel. Dia ingin menjadi kaya raya seperti Victor. Dia mulai memperhatikan kehidupan Victor, rumah dan aktivitasnya. Ambisi ini dia tularkan kepada teman sesama personal trainer bernama Adrian. Daniel mengajak perubahan dalam hidup Adrian. Bahkan Adrian sampai rela keluar dari pekerjaan sampingannya, yaitu seorang pelayan restoran taco, untuk mendukung ambisi Daniel yang begitu besar. Jadi dia butuh motivasi dan dia mulai mengikuti sebuah kelas motivasi seorang miliuner bernama Johnny Wu. Daniel termakan omongannya, padahal Johnny adalah seorang pengarang handal. Meskipun Daniel mengikuti kelas abal-abal dari Johnny Wu, mindset yang diberikan Johnny melekat di dirinya dan dia membuat sebuah rencana gila dan mengajak Adrian untuk melakukan penculikan Victor. Adrian mengagumi Daniel. Gak butuh lama Daniel bisa mempengaruhi Adrian untuk join. Ya, tentu saja Adrian diiming-imingi hidup mewah setelah berhasil melakukan rencana ini. Kebetulan di gym kedatangan pelamar untuk personal trainer, seorang pria berbadan besar bernama Paul Doyle. Dia seorang mantan napi, pernah melakukan perampokan dan tertangkap. Selama masa tahanan, dia mendapatkan hidayah dan bertobat. Ketika bebas, dia memilih hidup untuk mengabdi di gereja. Daniel menjadi teman pertamanya di Miami. Malamnya Daniel, Adrian, dan Paul pergi ke klub malam. Daniel dengan 1000 rencananya. Dia tiba-tiba membawa seorang wanita bernama Sorina untuk diajak casting menjadi bintang video klip. Sebenarnya ini rencana Daniel agar bisa memakai Sorina secara gratis. Rencana di luar dugaan Paul karena belum di briefing. Untung aja Paul langsung connect dan membuat karangan Daniel seolah-olah benar. Sorina dulunya adalah seorang Miss dari kota Bucharest, tapi nasibnya kurang baik karena dia dikalahkan dalam ajang tersebut. Akhirnya Sorina mengadu nasib ke Amerika, berakhir menjadi seorang penari striptis di klub malam. Singkat cerita, di suatu malam, Daniel akhirnya mengajak Paul untuk ikut pada rencananya. Paul menolak keras karena dia baru saja keluar dari penjara. Sedangkan Adrian menerima ajakan Daniel karena alasan dia punya masalah dengan si Otong yang gak bisa bangun karena Adrian terlalu sering menggunakan steroid. Untuk bisa mengembalikan keperkasaannya, Adrian butuh banyak uang karena satu kali suntikan harganya mahal. Beberapa minggu berlalu, aktivitas Paul seperti biasa di gereja. Di pagi hari ketika Paul baru aja selesai memotong rumput, Pastor Randy membawakan minuman untuk Paul. Ternyata Randy adalah pastor bejat. Dia suka sama Paul, menyentuhnya dengan lembut. Hal itu membuat Paul geli dan langsung memukul Randy. Paul dijemput Daniel dan dia sekarang tertarik dengan tawaran Daniel. Daniel menjelaskan rencana penculikannya.
menculik Victor dan paksa dia untuk tanda tangan pemindahan harta kekayaan. Setelah itu bebaskan dia dan kita akan kaya raya. Very simple. We snatch him, we grab him, he signs a few signatures, I know what I'm doing. Mereka bertiga pergi ke toko senjata, mengaku sebagai petugas keamanan salah satu band terkenal, dan akhirnya mereka mendapatkan apa yang mereka cari. Semudah itu. Daniel otak dari rencana ini membuat rencana dengan sematang mungkin. Karena mereka bertiga ini adalah kriminal amatir, mereka berpakaian layaknya tentara. Percobaan untuk penculik Victor pun dimulai. Tapi sayang, rencana hari ini gagal karena Victor lagi mengadakan kumpul keluarga. Akhirnya, mereka pergi, misi hari ini dibatalkan. Rencana penculikan dilakukan di lain hari dengan rencana berbeda. Kini mereka menggunakan sebuah kostum. Daniel membuat rencana menculik Victor setelah Victor selesai belanja dari supermarket. Target yang sudah terlihat, mereka pun langsung melakukan aksinya. Tapi sayang, apa yang direncanakan gagal lagi. Victor lolos begitu saja karena Paul salah memberikan informasi mobil milik Victor. Besoknya rencana penculikan akan dilakukan lagi, bedanya Paul nggak diajak. Kini di tempat berbeda lagi. Victor ada jadwal mengunjungi restorannya. Pulang dari restoran, aksi Daniel dan Adrian dilakukan lagi. Adrian muncul menggunakan kostum ninja dan kali ini mereka berhasil menculik Victor. Meskipun sudah berhasil membawa Victor, memang dasar Adrian dan Daniel bukan seorang kriminal. Mereka menginterogasi Victor untuk melakukan sesuai perintahnya, tapi kelewat batas, sehingga membuat Victor pingsan akibat disetrum terlalu lama. Sementara Paul berada di gudang elang, sebutan mereka, menunggu Daniel dan Adrian datang. Victor diborgol, ditutup mukanya dengan lakban. Setelah itu dia diberikan kepada Daniel. Daniel mulai bicara tentang ambisi hidupnya yang ingin kaya raya. Dari sini identitas Daniel sebagai penculik terungkap. Karena Victor mencium parfum murahan milik Daniel, sontak Daniel pun langsung emosi. Bukannya Victor takut, dia malah terpacu adrenalinnya. Dia tidak punya rasa takut karena kepalang terbongkar. Daniel menunjukkan mukanya langsung di hadapan Victor. Sudah bukan bagian dari rencana, namun rencana awal akan tetap dilakukan. Daniel memberikan telepon kepada Victor, menyuruhnya mengatakan sedang tidak ada di kantor. Semua perkataan Victor direkam agar setiap kali yang menelponnya dijawab oleh rekaman tersebut. Butuh 3 kali pengambilan rekaman karena Victor berusaha mengatakan keadaan yang sebenarnya. Dengan penuh tekanan, dia akhirnya bicara sesuai permintaan Daniel. Sementara Paul, dia menuju kantor Victor. Paul mengambil berkas kepemilikan harta Victor, dari mulai rumah, perusahaan, bahkan kepemilikan anjing pun diambil. Intinya, Daniel mengambil semua yang dimiliki Victor. Setelah selesai hari ini, Daniel dan Adrian pergi sementara Paul yang akan menjaga Victor. Daniel kembali ke gym seperti biasa tanpa ada perubahan. Hari ketiga penculikan, Paul masih menjaga Victor. Victor meminta minum, terjadi percakapan antara mereka. Paul bercerita kalau dirinya tuh bebas dari alkohol dan sudah bertobat. Victor memanfaatkan keadaan. Dia mengatakan alasan dirinya di sini mungkin adalah takdir Tuhan, sebagai pengingat Paul yang sudah bebas dari alkohol. Karena Victor juga bukan seorang pemabuk. Percakapan mereka ini semakin dekat sampai-sampai Victor yang seorang Yahudi dipaksa masuk Kristen oleh Paul. Hari ke-9, Daniel membawa koper yang isinya adalah dokumen penting milik Victor. Daniel meminta Victor untuk menandatanganinya, tapi Victor menolak. Di hari ke-13, Paul ngobrol berdua dengan Victor. Mereka semakin dekat. Paul sudah menganggap Victor adalah teman keduanya di Miami, dan ini menjadi titik lemah Paul. Daniel mengunjungi apartemen Sorina. Di sini Daniel kembali lagi mengarang cerita. Daniel mengaku sebagai CIA dan merekrut Sorina untuk menjadi agen mata-matanya dia. Sorina dari awal sudah termakan omongan Daniel. Sorina percaya begitu aja dan menerima. Sorina akan dipasangkan dengan Paul untuk misi ke depannya.
Malam hari di klub, Sorina tiba-tiba menghampiri Paul yang sudah terlebih dahulu berada di sini. Sorina datang-datang bicara bahwa dirinya ditugaskan oleh Daniel untuk bekerja sama dengan Paul. Paul cuma bisa iya-iya aja karena ini benar-benar dadakan. Tiba-tiba datang seorang pria dengan bodyguard. Pria itu bernama Frank, orang terkaya di Golden Beach. 3 minggu berlalu, Victor masih belum mau menandatangani apapun. Sementara Adrian berhasil membawa anjing milik Victor, mengaku telah membelinya kepada pelatih anjing tersebut. Adrian memberikan anjing itu kepada kekasihnya, seorang perawat di klinik pembesar otong bernama Robin. Pemaksaan Victor untuk tanda tangan masih terus berlanjut. Pada akhirnya dia menyerah. Daniel langsung menuju bank untuk mentransferkan rumah milik Victor kepada Daniel. Tapi tidak bisa begitu aja. Pihak bank butuh stempel dari notaris dan itu gak gampang. Notaris butuh bertemu secara langsung antara kedua belah pihak. Victor sebagai pemilik harta dan Daniel yang akan mendapatkan harta. Daniel pun kesal dengan keadaan. Daniel ke Sun Gym. Dia melihat John sedang menurunkan banner kontes yang dibatalkan karena kurang biaya. Padahal kontes ini tuh diimpikan oleh John. Daniel mengajak John untuk ngobrol sebentar. Ternyata John adalah seorang notaris. Daniel meminta tolong untuk menstempel dokumen Victor. John awalnya menolak karena memang harus sesuai prosedur. Daniel masih memiliki cara lain. Dia bisa memberikan sponsor untuk kontes yang baru saja John batalkan. Akhirnya John mau menstempel dokumen penyerahan harta Victor. Daniel mendapatkan rumah Victor seharga $3 juta dan uang $500.000 secara cash. Kini Daniel harus menyelesaikan tugas terakhirnya, yaitu membunuh Victor. Karena jika dibiarkan, semua tindakan kriminalnya akan terbongkar. Daniel meminta bantuan kepada Paul untuk membuat Victor menjadi mabuk. Awalnya Paul nggak mau karena dia sudah menganggap Victor adalah temannya. Namun ini perintah dari atasan, Paul pun menyetujuinya. Malam eksekusi pun dilakukan. Victor dibuat mabuk, dia dimasukkan pada mobil dengan keadaan mabuk. Skenario yang cantik dibuat Daniel agar seolah-olah kematian Victor adalah kecelakaan yang disebabkan alkohol. Hasilnya Victor masih hidup karena Adrian malah memasangkan sabuk pengaman pada Victor. Juga Victor selamat gara-gara airbag. Rencana lain dilakukan Daniel yang membakar mobil. Setelah itu mereka pergi. Saat mereka akan pergi, ternyata Victor masih hidup. Daniel pun akhirnya menyuruh Paul menabraknya dan juga menggilas Victor. Namun usahanya tetap aja sia-sia karena Victor tetap aja hidup. Polisi berdatangan dan membawa Victor ke rumah sakit. Victor berhasil ditolong dan selamat. Tapi hidup Victor beneran lagi sial banget. Dia menceritakan semua kejadiannya kepada 2 detektif, tapi mereka nggak ada yang percaya. Karena mulut Victor yang sampah, dia bicara nggak sopan kepada 2 detektif. Terus ditemukan kadar alkohol tinggi ketika mengemudi. Detektif mengira penculikan oleh 3 orang binaragawan adalah cerita bohong. Apalagi keterangan Victor, dia diculik oleh seorang ninja, semakin gak masuk akal bagi detektif. Terus ditambah polisi menemukan 2 mainan otong karet berukuran besar. Detektif menganggap Victor hanya melakukan hubungan seks dengan mereka. Gak cuma itu aja, selama 30 hari lebih tidak ada orang yang menghubungi polisi atas kehilangan Victor. Informasi ini pun diketahui oleh Daniel dan kawan-kawan. Akhirnya mereka pergi ke rumah sakit untuk menyelesaikan urusan yang belum selesai. Victor memanggil seorang detektif swasta bernama Ed. Ed dulunya seorang polisi, sekarang dia telah pensiun dan hidup menikmati masa tua dengan istrinya bernama Cissy. Daniel dan kawan-kawan mereka menyamar sebagai perawat, sedangkan Victor masih bicara dengan Ed. Keterangan Victor tidak bisa diterima karena kemungkinan Victor melakukan pembohongan, sama seperti 2 detektif tadi. Daniel dan kawan-kawan berhasil menemukan ruangan Victor. Daniel dipergoki oleh dokter rumah sakit. Dengan kemampuan Daniel bicara bohong, dokter percaya dan dokter bilang Victor telah dipulangkan paksa karena ketakutan oleh polisi.
Karena sudah merasa aman, mereka akhirnya membagi rata penghasilan uangnya. Januari 1995, mereka bertiga menikmati hasilnya. Daniel menikmati impian Amerika memiliki sebuah rumah. Paul menghabiskan uang bersama Sirona, berbelanja barang mewah dan menginap di hotel mewah berhari-hari. Mereka juga sering mengkonsumsi obat haram, sementara Adrian melakukan treatmentnya untuk mengembalikan keperkasaan dan melamar gadis impiannya. Nasib Victor, kini dia menginap di hotel busuk, sementara Ed berubah pikiran. Dia akan menolong Victor. Daniel menikmati suasana rumah barunya, memotong rumput dengan mesin pemotong rumput impiannya, dan ngobrol sama Brad, tetangga barunya. Daniel mengarang cerita soal Victor yang pergi ketahuan selingkuh dan memberikan seluruh kekayaannya kepada Daniel. Daniel mencoba berbaur dengan warga setempat, membuka les basket. Kini hidup Daniel, Adrian, dan Paul sedang dalam pengawasan Ed. Ed mencari informasi mereka satu persatu, mendatangi setiap tempat yang pernah dikunjungi oleh Daniel dan kawan-kawan. Singkat cerita, Daniel melakukan pertemuan dengan warga setempat. Daniel membuat program siskamling. Ed memperhatikan dari jauh melihat kelakuan Daniel, dan rapat ini bubar karena ulah Paul yang sedang melayang tinggi. Masalah kini datang dimulai dari Paul. Karena gaya hidupnya yang boros, dia kehabisan uang dan akan diusir dari hotel. Gaya hidup Sorina yang tinggi selalu meminta barang mewah kepada Paul. Ini juga menjadi faktor kebangkrutannya Paul. Victor yang masih berada di hotel yang sama dihampiri Ed membawa salinan berkas harta kepemilikan Victor sudah sah berpindah tangan secara hukum. Ed pun melakukan penyamaran menjadi murid Daniel. Latihan dimulai sedikit ngobrol soal pekerjaan. Ed mengaku sebagai penjual peralatan taman. Daniel tertarik dengan itu dan mengatakan butuh untuk rumah barunya. Sampai akhirnya Ed bicara kalau dirinya tahu Daniel dari temannya yang bernama Victor Kershaw. Daniel seketika berubah dan kepo bertanya keberadaan Victor. Where's Vic? I don't really know. Di pagi yang sama, Paul berada di jalan, sementara Daniel berada di pesta pernikahan Adrian. Masalah ekonomi Paul membawanya ke tindakan kriminal. Dia memukul petugas polisi dan merampok uang yang akan disetorkan. Kejar-kejaran pun terjadi. Paul berhasil lolos meskipun harus kehilangan jari jempol kakinya. Paul pergi ke pesta pernikahan Adrian, menemui Daniel dan menceritakan kejadian yang dialaminya. Adrian ikut nimbrung. Paul membicarakan rencana perampokan lain dan kini korbannya adalah Frank. Daniel menolak, tapi tidak dengan Adrian yang sama-sama butuh uang. Victor dia menelpon John hanya untuk memaki-maki John dan meminta uangnya kembali. John mengabarkan ini kepada Daniel dan respon Daniel malah marah. Victor kembali menelpon John mencoba negosiasi. Dia ingin minta maaf dan berjanji akan mengembalikan seluruh hartanya. John mengaku sebagai korban Daniel juga, tapi Victor dia tidak ingin bertemu apalagi berunding. Victor menutup teleponnya. Daniel menyuruh menekan 6 dan 9 langsung tersambung pada manajer motel Seven Seas. Tidak pakai lama Daniel dan kawan-kawan langsung menuju lokasi. Dia menggerebek kamar Victor, tapi Victor sudah tidak ada di sana. Daniel pergi ke depan untuk bertanya kemana perginya Victor, tapi manajer hotel tidak peduli dan tidak tahu. Victor hanya bicara dengan orang yang menyewakan tempat kepadanya, dan manajer mengusir Daniel. Paul melihat ini, dia menggunakan cara sedikit pemaksaan dan berhasil membawa keluar manajer. Daniel masuk ke ruangan. Dia melihat KTP milik Ed yang tercatat sebagai penyewa kamar motel Victor tempati. Daniel dan Adrian langsung pergi menuju rumah Ed, sementara Ed sedang berada di atas gedung bersama George, kepala polisi yang sedang mengintai bandar narkoba orang Kolombia. Ed menceritakan kasus Victor, tapi George tidak merespon kasus Victor. George gak mau menyelidiki kasusnya karena Victor dari Kolombia. Di masa itu memang Amerika sedang memerangi narkoba dan orang-orang dari Amerika Selatan. Ed memperingati kepada George, mereka pasti akan beraksi lagi. Daniel dan Adrian sampai di rumah Ed.
mereka mengintai namun gagal karena polisi tiba mengantarkan Ed pulang. Jadi mereka kabur dengan cara berenang. Ed mendapatkan pesan dari Victor untuk menemuinya. Ed langsung menemuinya dan sambil marah-marah karena kelakuan Victor yang menelpon John, dan Victor dibawa pulang oleh Ed ke rumahnya. Dugaan Ed ini benar. Daniel merencanakan lagi aksinya dan kini mereka mengincar Frank. Daniel presentasi di hadapan Frank untuk menawarkan bisnis 18++ akan menargetkan pasar di Asia, tepatnya di India. Frank memperkenalkan model yang akan menjadi peran untuk bisnisnya nanti, seorang perempuan bernama Christina yang memiliki payudara besar hasil operasi. Akan menggait target penonton lebih besar. Frank tertarik dengan bisnis ini dan akan investasi $1 juta. Malamnya mereka berada di rumah Adrian. Kebetulan Robin lagi lembur, jadi mereka bebas. Daniel bersama Frank ngobrol tentang bisnis berdua di ruangan lain. Sedangkan yang lainnya mereka bersenang-senang di ruang tamu. Rencana ini di luar ekspektasi Daniel karena Frank gak mau gitu aja tanda tangan kontrak. Frank ingin ketemu dulu dengan dewan direksinya Daniel. Ya tentu ini cuma karangan, mana ada yang begituan. Daniel emosi karena Frank berbelit-belit. Sampai-sampai Frank mengatakan tidak ingin dikelola uangnya oleh seorang amatiran. Daniel hanya orang yang menjual harapan. Frank pun dipukul dan mereka berkelahi. Emosi Daniel membuat keadaan semakin memburuk karena Frank gak sengaja tertimpa besi akibat Daniel yang terus menendang alat gym. Anjing Adrian mengendus dan dia kabur. Christina yang mendengar gaduh curiga. Dia menghampiri dan terkejut melihat Frank sudah tidak bernyawa. Adrian dan Paul menyusul menangkap Christina dan membiusnya. Christina sempoyongan pergi ke toilet. Daniel memerintahkan Adrian untuk segera membersihkan mayat dan darah Frank. Sementara Daniel meminta kode berangkas milik Frank pada Christina. Paul bersama Daniel langsung menuju rumah Frank. Adrian sendirian sibuk mengurus rumah. Jika tidak buru-buru, Robin akan pulang sebentar lagi. Daniel dan Paul sampai di rumah Frank. Dia langsung membuka lemari dan di dalamnya ada berangkas. Namun saat kodenya dicoba, berangkas itu tidak mau terbuka. Daniel pun langsung emosi menelpon Adrian untuk menanyakan kode berangkas kepada Christina. Tapi Christina malah memilih untuk kabur dan Adrian menyuntikkan lagi bius kepada Christina. Dan itu membawa kekacauan lebih mendalam karena Christina telah tewas overdosis. Daniel harus segera pergi. Dia mengambil kunci Lambo milik Frank dan sedangkan Paul memberikan jempol kakinya kepada anjingnya Frank. Singkat cerita, Daniel dan Paul sampai. Mereka langsung mengangkut mayat Frank dan Christina menuju gudang biasa yang mereka sering pakai. Di lain tempat, di waktu yang sama, anjing balap Victor kembali ke tempat pelatihnya. Kita kembali lagi ke gudang. Paul akan ditinggal sendirian menjaga dua mayat. Adrian dan Daniel akan pergi ke mall. Anjing Frank tetap membawa jempol Paul dan pelatih anjing Victor menelpon polisi. Paul menggeledah mayat Christina. Dia mengambil cincin dan juga narkoba milik Christina lalu memakainya. Adrian dan Daniel dia memborong barang-barang untuk melenyapkan mayat Frank dan Christina. Robin baru aja pulang kerja. Dia melihat rumah yang berantakan dan juga banyak sisa darah di rumah. Dan sementara pembantu Frank yang baru saja datang, dia menelpon polisi karena menemukan jempol kaki. Adrian dan Daniel kembali ke gudang dengan banyak barang bawaan. Mereka berdua mulai beraksi untuk memutilasi Frank dan Christina. Ketika memeriksa jasad Christina, Adrian mengecek payudara Christina yang dipasang implan. Dia tahu harga implan berapa, jadi Adrian akan mengambilnya. Saat mereka mulai menghidupkan gergaji mesin dan akan memotong bagian-bagian Frank dan Christina, tiba-tiba gergaji itu mati dan tersangkut rambut Christina. Akhirnya mereka menggunakan cara lama dengan memotongnya menggunakan kapak manual. Setelah memotong tangan, Daniel menyuruh Paul untuk membakarnya. Upaya ini dilakukan untuk menghilangkan sidik jari. George menghampiri Ed mengabarkan Frank dan Christina telah hilang.
Ed sudah memperingati George tapi dihiraukan, dan kini polisi tahu kalau Daniel dan kawan-kawan beraksi lagi. Lalu Daniel dan Adrian kembali lagi ke mall. Mereka komplain soal gergaji, meminta garansi saat kasir mengecek dia menemukan bekas rambut. Jadi klaim garansi tidak bisa didapatkan. Saat mereka di sini, ada polisi yang sudah melakukan pergerakan untuk mencari Daniel. Daniel dan Adrian kembali ke gudang. Mereka melihat kelakuan Paul yang aneh, memanggang tangan dengan santai di luar. Daniel langsung menyeret panggangannya masuk ke dalam. Daniel dan Adrian sedang melakukan tugasnya, sementara Paul sekarang gelisah. Dia memutuskan untuk kabur kembali ke gereja. Kini sisa berdua saja. Akhirnya setelah selesai urusan Frank dan Christina, mereka langsung pergi untuk membuang tong yang isinya adalah jasad. Mereka membuangnya di suatu rawa, sementara polisi sudah mulai melakukan operasinya dan menargetkan langsung Daniel dan kawan-kawan. Polisi sangat mudah melakukan penangkapan Adrian, John, dan Paul, tapi tidak untuk Daniel. Daniel sendiri dia berhasil lolos. Dia kabur menggunakan kapal milik Victor. Victor sebenarnya tahu Daniel pergi kemana, tapi dia tidak bicara dengan Ed. Sampai akhirnya lebih dari 30 menit dia baru bicara. Victor pernah bercerita soal hartanya yang ia simpan di Bahama kepada Daniel. Ya, kemungkinan Daniel pergi ke sana. Polisi yang sudah tahu lokasinya langsung pergi ke sana. Daniel yang sudah berada di Bank Bahama, dia mengambil uang milik Victor dan juga membuka berangkas. Tapi sayang, isinya cuma foto dan patung sepatu bayi. Ed datang tepat waktu. Dia melihat Daniel yang sedang mengemas barang-barang. Daniel langsung kabur saat melihat Ed melalui lantai 2. Dan Victor yang menunggu di mobil melihat Daniel kabur. Dengan keterbatasan Victor, dia mengemudikan mobil dan langsung menabrak Daniel. Pada akhirnya Daniel dan kawan-kawan tertangkap dan persidangan ini menjadi persidangan terpanjang dan teraneh yang pernah ada di Miami. Dimulai dari kesaksian Sorina yang dia tidak tahu selama ini Daniel bukan seorang CIA. Bahkan dia percaya dirinya adalah anggota CIA, cuma udah berhenti ketika Paul miskin. Robin menjadi saksi dan menceraikan Adrian. Daniel yakin kalau polisi tidak akan bisa memenjarakannya karena memang polisi kesulitan mendapatkan barang bukti. Meskipun polisi sudah menemukan jasad Frank dan Christina, mereka kesulitan mengidentifikasi karena tidak ada sidik jari. Sampai akhirnya Paul malah memberikan kesaksiannya, mengaku di hadapan hakim, menceritakan semua kejadian. Paul bercerita kayak gini karena dia udah merasa bersalah dan ingin kembali bertobat. Karena kesaksian dari Paul, dia mendapatkan hukuman cuma 15 tahun penjara. Sedangkan Daniel dan Adrian dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman seumur hidup. Ini adalah foto asli Daniel Lugo, Adrian, Paul, John, Victor, cuma ditutupi identitasnya. Sorina juga sama ditutupi identitasnya. Film pun tamat. Oke penonton, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Gua Angga, sampai jumpa. Terima kasih.